sih Mas memotret seorang yang terkenal itu sudah pernah belum Mas? Pernah, saya pernah membuat konten sama Ahmad Dhani, benar. Oh pernah? Pernah. Sama Ahmad Dhani benar. Terus macam-macam sih. Ya itu sih kalau pertanyaannya itu sih karena jam terbang sama pengalaman saja sih. Oh, iya. Jadi saya dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Karena pemirsa, yang namanya di dunia ini, semua orang itu menurut saya itu luar biasa sekali. Termasuk Leo, masnya yang ada di sebelah saya ini merupakan orang luar biasa. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah panjenengan sukses, kula ugi sukses. Nah, pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah berada di rumahnya seorang kreator atau seorang fotografer atau editing foto yang mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan Temanggung. Kali ini saya ingin mengetahui seberapa besarnya atau bagaimana langkahnya sehingga dia saat ini menjadi seorang fotografer atau editing video. Baiklah pemirsa, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Salman atau Mas Pani, biasanya akrab dipanggil Mas Salman ya. Ya. Oke, selamat siang Mas Salman. Selamat siang. Terima kasih Mas Salman sudah menyempatkan diri mampir ke channel Anang Afra ya Mas Salman. Siap. Ini Mas Salman, ini saya sudah mengetahui Mas Salman itu dari dulu ya. Mas Salman itu suka istilahnya menjadi fotografer ya, untuk ke wedding dan lain sebagainya ya Mas. Mas kapan sih Mas tertarik ke dalam dunia fotografer? Mulai kapan sih Mas? Kalau tertarik dalam dunia foto itu sebenarnya udah dari kecil karena jadi kan saya kebetulan dari ayah atau keluarga yang memang kebiasaannya di dunia seni, terutama kan ayah saya sendiri kan tadinya berkecimpung di dunia perfilman dan visual seperti videografi atau apa aja. Otomatis kan dalam kehidupan sehari-hari kalau bahasa Jawanya kan nulari atau istilahnya mau nggak mau circle-nya jadi sama. Jadi anaknya ikut-ikut ayahnya gitu. Kebiasaan. Berarti kebiasaan melihat ayahnya setiap hari pekerjaannya seperti itu ya. Dan kebetulan memang saya tipikal orang yang suka belajar apapun. Nah, terus kok ketika masuk ke ruang dunia foto, video, musik dan lain-lain, sebenarnya kan nggak foto saya, tapi nyaman semua gitu. Nyaman semua. Nah, kebetulan juga saya bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan juga melalui media itu. Jadi lebih berawal dari kebiasaan, berawal dari hobi, terus lakukan aja gitu kan. Saya nggak pernah kepikiran sih mau bisa jadi seorang fotografer, nggak ada keinginan. Tadinya hanya ini ya, melihat orang tuanya ya Mas. Ya, terus jadi lama-lama menjadi tertarik Mas ya. Sama lingkungan sih, lingkungan dan pengalaman. Lingkungan pengalaman jadi yang membuat saya terarah di dunia foto dan macam-macam nih, kayak konten apapun sih sebenarnya. Inilah pemirsa, ternyata Mas Salman ini pertama itu karena orang tuanya dan lingkungan, akhirnya Mas Salman ini terjun ke dunia fotografer, bahkan editing sebuah video. Nah ini
Mas biasanya jenengan itu kalau motret ya, Mm-mm. sepengetahuan saya itu kalau seorang fotografer itu biasanya kalau di desa-desa itu Mm-mm. ikut ini ya, apa namanya, rias ya atau dekor seorang pengantin itu ya Mas. Mm-mm. Ya. Nah, Mas Salman itu biasanya itu yang paling laris itu moto di bidang apa Mas? Jadi kan dunia foto itu saya manggilnya Pak Anang aja ya. Ya. Jadi gini Pak Anang, di dunia foto itu kan macam-macam. Ya. Ada genrenya seperti musik. Iya, iya. Dan biasanya kalau di kalangan foto itu terkenalnya yang paling umum, dan kenapa umum, karena mudah aksesnya itu dunia foto di bidang genrenya wedding. Oh, seperti Tapi itu. kalau kita ngomong ke strukturalnya, Ya. sebenarnya dunia fotografi wedding itu ya itu karena umum dan aksesnya paling mudah, dipermudah dan macam-macam, dia di kalangan paling rendah kampanye, paling gampang. Paling gampang, ya, Tadi ya. kan pertanyaannya kenapa perias dan bla bla, Ya. itu kalau masalah di wedding konsepnya kan macam-macam. Ya. Kalau mungkin yang lebih dikenal oleh pemirsa kan rata-rata skala umumnya kalau wedding itu, terutama kalau di Temanggung, di kota Ya. kita ya, yang Ya. terutama di daerah pedesaan atau apa kan masih mengenal dengan konsep jual beli jasanya foto. Itu pengenalannya kan lewat media dunia wedding yang tidak jauh dari tukang dekor Ya. atau perias. Ya. Itu dulu sih. Iya, iya. Kalau sekarang udah mulai berkembang kepada langsung klien atau pengantinnya Langsung yang ke- membutuhkan ya. jasa foto, itu langsung ke fotografernya sendiri karena perkembangan zaman dan karena memang sekarang sudah nggak ada seket. Kalau dulu kan informasi terbatas, jadi Ya. kayak semacam saya Ya. punya brand sebagai seorang Salman fotografer wedding seumpama Ya. gitu, mau nggak mau kan ketika pengantin butuh jasa foto kan dia paling dekatnya dengan tukang dekor dan Ya, ya. perias. Jadi kayak itu kultur aja Iya. sebenarnya. Jadi lewat mau nggak mau, Mbak, Pak, saya kok kepengin nikah, Iya. kebutuhan saya apa nih, gitu kan? Kebutuhan saya biasanya gini. Ketika itu datangnya ke tukang rias, terus pertanyaan yang sama ditujukan kepada tukang dekor, dia juga akan berbeda juga ngobrolnya. Oh, kebutuhannya kalau seperti yang pengen dimaksud seperti itu nanti seperti ini nih. Nah, kenapa harus seperti itu? Sedangkan sekarang kan zamannya udah bisa langsung nyari aja satu-satu. Iya, iya, iya. Berarti Bahasanya vendor. oh, bahasanya vendor. Ya vendor tuh kayak Pak Anang semua Ya. konten kreator dari channelnya Pak Anang. Iya. Ketika saya butuh Pak Anang itu kan, Iya. jadi saya kan tinggal hubungin ke Pak Anang. Tapi kalau sistem yang dulu itu saya lewat mungkin lewat temennya Pak Anang. Modelnya itu tadi. Iya, iya, iya. Saya kenal punya temennya Pak Anang gitu. Terus ada nggak ya channel apa konten kreator yang suka ngobrol edukasi, motivasi kayak gini? Soalnya saya kepingin nih ngomong sesuatu gitu kan. Kalau dulu mungkin karena medianya kurang jadi harus ada perantara. Harus sekarang sudah enggak, saya kira. Oh iya, ini pemirsa yang ada di rumah, ternyata ini penjelasan Mas Salman ini sangat luar biasa sekali. Kalau dulu yang namanya orang mau foto itu tergantung dekornya, tetapi sekarang sudah bisa memilih pakai dekor A, fotonya bisa memilih Nah, sendiri. kalau Jadi, seperti itu ya. 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 Nah ini Mas Salman, ini pengalaman yang penting itu seorang fotografer itu biasanya tidak hanya memoto di dekor saja Mas, Di pernah wedding, memoto, betul. ya di wedding saja Mas. Pernah nggak sih Mas memotret seorang yang terkenal itu, sudah pernah belum Mas? Pernah, saya pernah membuat konten sama Ahmad Dhani, benar. Oh pernah. Pernah. Sama Ahmad Dhani pernah. Hmm. Terus macam-macam sih. Ya itu sih kalau pertanyaannya itu sih karena jam terbang sama pengalaman saja sih. Oh iya. Jadi saya kebetulan kan dulunya dapat pengetahuannya itu karena sifat saya yang sering kesana kemari. Iya. Jadi saya kadang di Yogyakarta, pernah juga di Bali, terus mendapatkan teman, kenalan yang mengalir seperti itu. Jadi karena saya masuk ruang sampai ke zona seperti ini karena ya nggak akademis, karena praktisi juga dari pengalaman. Tapi itu Mas,
jenengan itu selain menjadi fotografer itu juga menjadi editing video ya Mas? Iya. Ya. Nah itu jenengan itu kalau disuruh memilih itu enak menjadi tukang fotografer atau editing video kalau disuruh memilih? Wah itu pertanyaan ya. Kalau disuruh memilih teman-teman, kalau sebenarnya fotografer itu bagi saya kayak hobi ya. Oh iya. Hobi, jadi lebih kalau konteksnya ke foto itu saya lebih ke hobi. Cuman kalau passionnya saya malah lebih ke video. Malah lebih ke video ya? Ya, tapi sistemnya video yang di balik layar, jadi kayak yang mempunyai ide untuk yuk kita nggarap konten. Saya punya ide nih, ide masih bersih seperti ini. Jadi kayak bisa dibilang mungkin bahasa paling gampang penjelasannya kayak sutradara atau direct gitu. Saya lebih nyamannya di situ. Misalnya pemirsa yang ada di rumah itu pengen istilahnya membuat video klip itu, misalnya menghubungi Mas Salman juga bisa ya? Ya seperti itu. Jadi saya masuknya ke apapun yang berhubungan dengan seni, yang konteksnya visual. Kebetulan saya mempunyai pengetahuannya, satu, kedua saya mempunyai pengalamannya, yang ketiga memang saya suka dan memang passionnya. Jadi ya tinggal butuhnya apa. Kadang teman-teman yuk buat musik video seperti ini, kamu ada ide enggak gitu kan istilahnya. Ada, saya punya ide tapi ini agak berbeda mungkin kayak gitu. Terus prosesnya kan kadang bingung seperti apa. Nah itu saya yang istilahnya sama-sama belajar, sama-sama ngasih tahu ke teman-teman, ini ada proses yang lebih mudah loh untuk melakukan apa yang dimaksud, yang diinginkan. Contoh Pak Anang mungkin punya karya musik, bilang ke saya, Mas Salman saya punya rekaman musik tapi kok kepinginnya seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Tapi kan nggak tahu mau gimana cara menjalani prosesnya ya. Awalnya seperti apa dan harus mulai dari apa. Tapi saya punya imajinasi seperti ini nih. Nah itu kan. Nah itu saya suka masuk di ruang yang untuk merealisasikan itu. Namanya seperti itu. Iya. Kalau ini Mas Salman ini bekerjanya sama siapa Mas? Sendiri saya atau sama Merdeka. Ya. Karena Merdeka ya kebetulan karena saya itu tipikal orang yang bukan berarti nggak bisa kerja ikut orang, tapi kok nggak tahu kalau saya itu kerja ikut orang, nggak tahu mesti berbeda nanti ya. Mesti nggak lama. Nah, selalu kepingin mempunyai inisiatif untuk menjadi inisiator sendiri. Jadi kalau kerja lebih ke mungkin kerja sama ya. Nah ikut orang itu saya ya pernah kerja ikut orang, tapi sebatas hanya mencari pengetahuan dan pengalaman. Enggak bisa mau bersama sendiri saja ya. Seperti itu saya. Nah ini Mas Salman, biar pemirsa yang ada di rumah itu tahu itu susah senangnya bekerja di dunia fotografer dan editing video itu apa sih Mas? Kalau bilang susah senangnya ya tergantung sih. Kalau sekarang saya lihat dari perkembangan zaman sudah sangat dimudahkan ya. Banyak senangnya, susahnya itu karena kalau kita bicara susah senang itu subjektif kok ya, objektif bukan subjektif. Jadi tergantung pengalaman dan tergantung masa momennya. Kalau saya susah senangnya karena saya berawal berangkat dulu belajarnya itu nggak ada media kayak sekarang semacam internet. Internet ada, cuman kayak pengetahuan tuh kalau sekarang kan udah gratis di internet gitu loh Pak. Kalau zaman saya kan enggak. Pengetahuan itu memang harus dicari melalui relasi sosial. Ya kita bergerak maju melalui cara apapun. Contoh kalau zaman dulu kan lewat komunitas atau lewat apapun itu yang perkumpulan atau orang-orang yang memang belajar bareng. Kalau sekarang kan para generasi milenial atau generasi anak muda kan lebih bisa langsung kayak tadi perkembangan dunia foto yang di wedding. Kalau dulu kan ada maklarnya, kalau sekarang kan bisa langsung ke titik tujuan. Sekarang ya belajar sama, dan itu lebih buat seneng aja. Itu yang paling seneng itu ya? Ya kalau senengnya, susah senengnya seperti itu ya kalau objektivitasnya. Tapi kalau susahnya ya susahnya apa ya, saya bingung ya. Susahnya, tapi senengnya banyak, senengnya susahnya ya imbang.
Oke Mas Salman, channel Anak Afra hanya bisa berdoa Mas Salman ya. Mudah-mudahan Mas Salman selalu sehat. Amin. Selalu sehat. Amin. Bekerja apa saja itu nggak masalah ya Mas. Ya. Yang penting ditekuni ya Mas. Ya. Dan yang penting itu Mas apa Mas halal ya Mas. Halal. Itulah Mas Salman. Terima kasih Mas Salman. Ya, sama-sama, Terima kasih. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan Mas Salman. Mas Salman ini seorang merupakan fotografer atau editing video. Ternyata pengalaman Mas Salman itu sudah sangat luar biasa sekali menurut saya. Karena kalau Mas Salman ini ditanya sedikit ini bisa sudah menjelaskan ini yang panjang lebar. Jadi pemirsa yang ada di rumah bisa tahu apa yang disampaikan oleh Mas Salman. Itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anak Afra. Saksikan channel Anak Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Tidak ada Mas Salman.